Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amantaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bersyukur kita kepada Allah, tak terasa kita telah memasuki hari yang ke-13 di bulan Ramadan pada tahun ini, 1442 Hijriah, 2200 Masehi. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita dulu masih berkumpul dengan kita, tapi tahun ini tidak lagi karena telah dipanggil oleh Allah SWT. Inilah rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga kita tidak terjadi penyesalan, tidak menyesal dan tidak rugi. Apa-apa saja amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Pertama adalah puasa itu sendiri. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dengan iman dan kepatuhan atau perhitungan yang baik, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah, ini luar biasa pahala atau keutamaan dari puasa itu. Puasa tidak saja menahan makan dan minum, tapi bisa menahan rasa benci kepada orang lain, menjaga lidah, menjaga mata dari pandangan yang buruk, dan banyak lagi yang lainnya, sehingga mencapai ketakwaan. Karena Allah menyebutkan ujung dari surat Al-Baqarah 173 itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya adalah takut kepada Allah, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, inilah salah satunya adalah berpuasa. Apalagi yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Kedua adalah memakmurkan masjid atau mendirikan malam-malam Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan bulan-bulan Ramadan ini, malam-malam Ramadan, dengan tarawih, dengan witir, dengan tahajud, selalu hadir di masjid, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah hapus dosa-dosanya, hapus segala dosa-dosa yang lalu. Masya Allah, rugi kita tidak isi. Kadang banyak kita lihat saudara-saudara kita asik saja di kafe, enak aja nongkrong di kafe berlama-lama, tapi di masjid tak betah. Ini ada yang salah, nih ada penyakit yang salah pada saudara-saudara kita itu. Apalagi yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang kita lakukan adalah berinfak, banyak bersedekah. Sedekah luar biasa, tidak saja untuk diri kita. Kalau kita sakit, dengan banyak bersedekah, insya Allah lenyap semua penyakit kita itu.
asal kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, kata Allah, pasti kuberikan dia solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, dan aku beri dia rezeki yang tak disangka-sangkanya. Masya Allah, ini hebat sekali. Jadi waktu kita bawalah uang kita itu, walaupun sedikit, bawa ke masjid itu, karena itulah yang menolong kita nantinya di akhirat. Bahkan di dalam kubur kita pun ditolong, terang benderang kubur kita, gara-gara kita selalu berinfak, bersedekah. Bahkan saudara-saudara kita yang telah tiada menyesal dia. Menyesalnya bagaimana? Apa katanya dalam Al-Quran? Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, balikkanlah aku ke dunia ya Allah, barang sekejap jadi ya Allah. Untuk apa kamu balik ke dunia? Tak ada gunanya lagi, kata Allah. Ada ya Allah, aku ingin asaddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin berinfak ya Allah, aku ingin bersedekah, aku ingin berzakat, aku ingin berwakaf. Kenapa begitu? Karena dinampakkan oleh Allah di dalam kuburnya itu pahala yang sangat besar, sehingga dia menyesal senyesal-nyesal pada dirinya. Nah, inilah lan tarji'al ayyamul lati madat. Penyesalan akhir itu tidak ada gunanya. Yang dulu-dulu tu, yang dulu-dulu hidup kembali tidak bisa lagi, tidak bisa kembali lagi. Penyesalan biasanya memang terakhir, tak pernah penyesalan itu di awal. Ini sebelum kita menyesal. Makanya isilah hari-hari kita dengan berinfak. Infaku, berinfaklah. Infaku, bersedekahlah. Infaku, berzakatlah. Infaku, berwakaflah, sehingga bermanfaat bagi kita nanti. Bahkan di akhirat, di akhirat tak ada gunanya lagi. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada lagi guna harta itu, tak ada lagi guna anak itu. Yang berguna adalah illa man atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu adalah hati yang selalu berinfak dan bersedekah, berzakat, berwakaf. Masya Allah. Apalagi yang lainnya adalah yang harus kita perbuat di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Banyak sekali fadilah, manfaat, keutamaan membaca Al-Quran ini. Pertama adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ada kisah, pemirsa sekalian, masalah bisa kita menghapus dosa ini. Apa itu? Ada seorang anak bertanya kepada maknya, "Mak, kenapa mak suruh-suruh aja aku membaca Quran, sedangkan aku tak tahu artinya?" Maka emaknya ini bukan marah langsung, tapi dia tersenyum. Di bawahnya anaknya bekerja, dan di waktu bekerja itulah diajarinnya kenapa membaca Al-Quran itu walaupun tak tahu artinya bisa menghapuskan dosa kita. Disuruhnya lah anak bujangnya itu mengambil air, karena mereka menanam buah kelengkeng. Cuman airnya, kolamnya itu ke bawah dari atas buah kelengkeng itu jauh ke bawah, ada jurang. Maka dikasih oleh emaknya keranjang, tapi keranjangnya itu keranjang yang sudah kotor dan berlubang lagi. Disuruh oleh maknya mengisi air itu, mengambil ke bawah jurang itu di dekat kolam. Sehingga berulang kali emaknya ini menyuruh anaknya mengambil. Sesampai ke atas, anaknya ini pun heran. Sampai ke atas bocor airnya itu. Diulangnya lagi mengambil seterusnya. Diulangnya terus, tapi sampai ke atas bocor juga. Akhirnya tak bisa disiram. Belum disiram pohon itu, air pun sudah habis.
Jadi mak capek aku. Jadi di bawahnya lah anaknya bercerita, nak, kita sambung cerita tadi, engkau memang betul hebat, bisa mengambil air tapi airnya kosong, tak ada gunanya. Tapi coba engkau tengok nak, di ember yang bocor itu, bersih tak wadahnya tu? Iya mak, bersih. Begitulah kata maknya, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka bersihlah dosa-dosa kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Masyaallah, habislah dosa kita itu. Apalagi manfaat kita membaca Quran itu. Manfaat kita membaca Quran adalah menjadi syafaat di akhirat kelak. Syafaat artinya pertolongan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat bagi yang membacanya. Masya Allah. Nanti di akhirat kita ditolong oleh Al-Quran. Al-Quran datang ke kita, menolong kita. Syafaat pertolongan, atau arti lainnya adalah menggenapkan. Bisa jadi amal soleh kita pahalanya masih sedikit, kurang 0,01%. Syafaat inilah, gara-gara membaca Al-Quran inilah menggenapkan pahala kita dan akhirnya kita masuk surga. Apalagi manfaat kita membaca Al-Quran, manfaat kita membaca Al-Quran nanti di akhirat kelak, kita dibangkitkan di dalam kubur, dari dalam kubur bersama para malaikat. Masya Allah, begitu bahagianya kita dibangkitkan dengan para malaikat, bukan dengan manusia, malaikat, makhluk Allah yang mulia. Dibangkitkan kita dengan para malaikat itu. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, tengok depan malaikat, tengok belakang malaikat, tengok atas malaikat. Masya Allah, ini tidak karena jarang membaca Al-Quran. Tengok kanan jeli, tengok kiri jekitan, tengok depan andilau, tengok belakang wong feyung. Ini kenapa? Karena selalu atau kurang membaca Quran. Masya Allah, rugi kita. Untuk itu selalulah kita membaca Al-Quran. Apalagi fadilah dari membaca Al-Quran, fadilahnya adalah nanti di akhirat orang-orang yang menghafal Quran itu, Masya Allah, kalau adalah anak kita atau cucu kita yang hafal Quran, nanti diberinya mahkota di kepala kita dan terang benderanglah diri kita. Bahkan orang lain pun tersinar olehnya, terbantu. Dan orang anak-anak atau cucu kita yang hafiz itu nanti akan menolong kita. Aturan kita masuk neraka, di bawahnya cepat dalam surga. Masya Allah, ini sangat luar biasa manfaatnya. Manfaatkanlah para pemirsa. Rugi sekali kita tidak gunakan waktu ini. Mulai hari ini, masih pertengahan Ramadan, 13 Ramadan, ada lagi 17 Ramadan hari lagi. Manfaatkanlah. Berarti lebih kurang, taruhlah sehari itu 2 juz. Buatlah 2 juz supaya khatam nanti sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan hafal dan selesai gitu. Jadi kita manfaatkan. Tak bisa 2 juz, buatlah 1 juz. Saya begitu. Tak bisa 1 juz, buat setengah juz. Setengah juz itu 5 halaman timbal balik. Tak bisa setengah juz, 3 halaman. Tak bisa 3 halaman, 1 halaman saja. Tak bisa 1 halaman, 3 ayat saja. Tak bisa 3 ayat. 1 ayat. Tak bisa juga 1 ayat. 3 huruf alif lam mim. Tak juga bisa 3 huruf. 1 huruf saja, alif. Tutup ajalah Quran tu. Tak juga bisa baca 1 huruf alif. Lulus-luluslah, usap-usap je lah Quran itu. Mudah-mudahan lunak hati membacanya. Tak juga lunak hati membacanya. Setelah lulus Al-Quran, amati je lah. Apa yang kita bawa menghadap Allah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.